Om Swastiastu alit-alit sareng sami punapi gatra dumugi sareng sami kena lan rahayu. Anggih ring rahina puniki jagi kelaksanayang pepelajaran bahasa Bali sane milik bagang indi anggah ungguhing bahasa Bali. Ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah tingkatan-tingkatan dalam berbahasa Bali. Ya, yening satya nindihin gumi Bali tindihin antuk satya ngangge bahasa Bali. Jadi kalau memang setia menjadi orang Bali, maka anak-anak harus setia juga menggunakan bahasa Bali. Mau tahu bagaimana bahasa Bali itu? Ken ngiring cingakin. Ngiring ratiang sireke niki alit-alit. Ya, siapa kira-kira ini? Ya, ini adalah Pak Nengah Tinggan. Beliau adalah pencetak buku, penulis buku tentang anggah ungguhing bahasa Bali yang sudah terkenal dari dulu anak-anak. Angge ngelantur ring pepelajaran anggah ungguhing bahasa Bali. Jadi kita akan lanjut ke pelajaran anggah ungguhing bahasa Bali. Jadi anak-anak bisa lihat di situ ada bagian-bagian dari bahasa Bali. Bahasa Bali dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahasa halus, bahasa Madya, bahasa Kepara utawi bahasa Andap, lan bahasa kasar. Pertama ngiring selahin ring bahasa halus. Ya, coba kita lihat di bahasa halus. Bahasa halus wantah bahasa Bali sane rasan bahasane pun halus. Ya, bahasa halus itu bahasa Bali yang halus anak-anak. Ya, dalam pengucapannya dan dalam arti rasanya juga. Ya, bahasa Bali halus itu biasanya ditujukan atau dilaksanakan pembicaraan dengan orang yang lebih dihormati, mantuk ring catur guru, ya, panglingsir orang tua dan orang-orang yang belum dikenal. Nah, bahasa halus terbagi menjadi 3 anak-anak. Bahasa halus singgih atau biasa disingkat dengan ASI, ya, bahasa halus sor, aso, lan bahasa halus mider ami. Nggih, bahasa halus singgih. Nah, bahasa halus singgih punika wantah bahasa sane kaanggen ngalusang sane patut kesinggihang, ya. Bahasa halus singgih adalah bahasa halus yang ditujukan kepada orang yang memang harus dihormati atau orang yang belum dikenal atau orang suci dan orang-orang tua. Nah, bahasa halus sor, bahasa halus yang rasanya itu untuk ngesorang tapi menghormati. Ngesorang itu artinya orang yang berada di statusnya lebih di bawah, ya, tapi tetap menggunakan bahasa halus. Ya, bahasa halus untuk orang yang lebih di bawah statusnya. Ya, sedangkan bahasa halus mider itu adalah bahasa halus yang rasanya itu tengah-tengah anak-anak, yang ngandapang sane patut keandapang. Jadi bahasa untuk lebih di bawah kepada status yang orang-orang yang berada statusnya di bawah. Ya, jadi seperti itu. Namun tetap untuk orang-orang yang dihormati, ditinggikan itu tetap menggunakan bahasa halus mider ini bisa juga. Jadi karena berada di posisi tengah-tengah anak-anak. Nah, contoh di sini. Matur ipun antuk ketambetannya nih. Nah, wenten bahasa matur ipun. Ya, kira-kira bahasa Bali halus apakah ini? Ya, mungkin anak-anak masih bingung. Ya, jadi ini adalah halus sor anak-anak. Matur ipun, ya, berucaplah atau berkata-kata orang itu dengan kebodohannya. Jadi kita menyampaikan tentang orang ketiga, tapi tetap dengan menggunakan bahasa halus. Ini adalah contoh dari bahasa halus sor, ya. Ya, selanjutnya anak-anak ada bahasa Madya, ya, bahasa Madya ama, ya. Jadi bahasa halus yang ini berada di tengah-tengah. Kalau dibilang kasar tidak, dibilang halus juga tidak anak-anak. Ya, contoh seperti nggih. Ya, nggih itu bisa dipakai di mana saja. Nike, bape, ampun, nah, sampun, sudah.
keambil ya, diambil ya. Jadi bisa dipakai untuk orang-orang yang statusnya lebih tinggi, ada juga boleh digunakan untuk orang yang statusnya di bawah atau sudra ya. Jadi orang yang statusnya lebih tinggi itu maksudnya mungkin anak-anak di SD udah pernah diajarin, yaitu tentang triwangsa ya. Jadi bangsa ksatria, brahmana. Sedangkan yang di bawah itu adalah bahasa sudra ya. Dan berikutnya ada bahasa kepara atau bahasa andap. Nah, bahasa andap ini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari anak-anak, untuk di pakraman, untuk di lingkungan rumah ataupun di pergaulan. Jadi bahasa biasa tapi tidak kasar ya. Seperti contoh itu, nasi goreng seleo becikang memargi Pak D. Nah, itu contohnya bahasa biasa ya, bukan bahasa kasar. Beda halnya dengan bahasa kasar. Nah, bahasa kasar niki keanggen dari tatkala nggih gedeg utawi mekaukan utawi ngeninin indik beburon ya. Jadi ngomong pada saat kita marah atau mungkin pada saat berbicara dengan hewan atau mengatakan tentang hewan. Nah, itu menggunakan bahasa kasar. Nah, contoh siap loh megedi. Nah, ibu bojok, nah cicing, nah bangsat. Nah, yang itu termasuk bahasa kasar ya. Jangan diucapkan kepada teman-teman kalian, apalagi kepada orang tua dan guru ya. Bahasa kasar itu digunakan pada saat orang marah, mungkin berantem, atau pada saat mengatakan tentang hewan ya. Jangan sampai terbalik. Anggih sapunika letalit ngeninin indik bahasa Bali nggih. Selanturnya nih minap yening wenten pitaken. Kalau ada pertanyaan, anak-anak akan bertanya nanti di classroom. Nah, sebagai tugas anak-anak pindah ke tugas ring bahasa Bali puniki ngenin indik sor singgih bahasa inggih punika nyinahang raga utawi nyantenang raga. Anak-anak akan membuat sebuah video pendek ya tentang memperkenalkan diri menggunakan bahasa halus ya. Sekali lagi, memperkenalkan diri menggunakan bahasa halus, itu tugasnya ya. Nah, sangkaning iraga urati ring bahasa Bali punike sinah bahasa duene nenten pacang ical ring bumi Bali nih ya. Bahasa Bali ini akan tetap ada anak-anak kalau anak-anak memperhatikan bahasa Bali itu sendiri. Anggih hasa punika wantah prasidya sana aturang bapak ring rahina mangkin sina bapak untuk para mesanti. Om santi 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 om.